Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa driyati wa sallam syai'in dalam ketemu korabin. Husnul alif hadal kitab Syekh Nawawi Dimaski sallallahu alaihi wasallam. Husnul abana Madinah wa jatina sallallahu syai'in husnul mahadina asqiya Malang. Dalam idima asati wa ahli baitihim. Billahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pagi ini kita ngaji dari Banyuwangi, dari rumah orang tua di Banyuwangi. Tadi malam kita nggak bisa ngaji karena lagi di tol nyari tempat masjid nggak ada sehingga kita libur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis ke-447. Masih melanjutkan tentang larangan niyahah. Niyahah itu menangis yang berlebihan karena ditinggal mati oleh keluarga. Warawaina fi sahihima, yang dalam Sahih Bukhari Muslim, an Umi Atiyah, dari Umi Atiyah, qalat akhoda ngambil soalaina yang atas kita sapa Rasulullah SAW fil bai'ati ing dalam bai'ah. Jadi dulu para sahabat itu kan ada, masih ingat dalam sejarah Islam ada bai'ah pertama, bai'ah kedua dan seterusnya. Jadi ketika mereka masuk Islam oleh Nabi dibai'at, dijanji, bai'at janji. Kata Umi Atiyah, salah satu isi bai'at yang diminta Rasulullah dari para sahabat yang baru masuk Islam adalah alananuha, atau ora sambat. Jadi salah satu hal yang dijanjikan di Nabi dari para sahabat yang baru Islam, masuk Islam, adalah agar mereka tidak melakukan niyahah. Niyahah itu adalah menangis yang berlebihan, teriak-teriak, menangis teriak-teriak berlebihan ketika ada keluarganya yang meninggal. Itu kan kemarin hadis-hadis yang larangan tentang niyahah. Warayana fi sahih Muslim, itu dari Umi Atiyah. Sekarang ada lagi dari sahih Muslim, an Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani, ada dua kelompok. Isnani utai dua kelompok, finasi dalam manusia, huma yo isnani bihim iku kufrun. Kata Kanjeng Nabi menurut riwayat Abu Hurairah, ada dua kelompok orang yang perilakunya itu dinilai kufrun, kekufuran. Kufur bukan di dalam kemudian mengingkari Allah, bukan, tetapi perilakunya itu berarti tidak sesuai dengan syariat, karena dia dianggap kufur. Kufur itu bisa macam-macam loh ya. Kufur itu diulang di dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran itu lebih dari 400 kali. Maknanya tidak mesti mengingkari Tuhan, tapi bisa juga mengingkari kebenaran, mengingkari nikmat. Sehingga kalau ada tuh, masih ada ayat nikmat, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lazim. Jadi ketika kita tidak mengakui nikmat, mengingkari nikmat, tidak mengakui nikmat, atau kita menutupi nikmat, itu berarti juga kufur. Nah, ini ada dua kelompok, dua orang yang oleh Kanjeng Nabi menurut riwayat ini dianggap perilakunya enggak benar. Pertama, at-ta'nu fin nasabi. Ta'nu itu kalau di sini dikatakan begini, al-muradu bitokni fil ansabi, yang dimaksudkan dengan at-ta'nu fin nasabi adalah al-wuku'u, jatuh fi a'radinasin, dalam merusak harga diri seseorang, bidami, dengan mencaci, wal ghibati, lan ghibah. Salah satu perilaku kufur, perilaku yang enggak benar, yang oleh Nabi dikritik, diingatkan adalah satu, kita merusak harga diri orang, merusak kehormatan orang dengan cara kita ghibah. Berarti menuduh sesuatu yang enggak baik, ghibah itu. Atau
Yang kedua adalah waniyahah alal maiti, yaitu sambat niyahah, menangis yang berlebihan ketika ditinggal mati keluarganya. Niyahah itu dua hal yang enggak boleh. Intinya di niyahahnya, ini masuk bab niyahah. Warwaina fi Sunan Abi Dawud an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala la'ana, ngelaknati artinya melarang keras, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak ihatta ing orang yang melakukan niyahah, yaitu tadi niyahah itu orang yang sambat berlebihan, nangis berlebihan. Kalau niyahah masih ingat kemarin dalam pertemuan sebelumnya, niyahah itu dimanakan sebagai raf'us sauti bin nadbi, yaitu teriak keras dari sebuah penyesalan, teriak-teriak. Kemarin dilarang lagi mukul pipi ya. Kemudian kalau kita sedih nyobeki rambut, nyabut rambut. Kemudian ini nyobeki baju, itu tradisi jahiliyah dulu. Nah, kita apa? Gulung-gulung yang pasir mungkin. Karena kayak anak kecil itu kan. Ngambek kemudian neng ke halaman bukan gulung-gulung zaman kita dulu kecil. Allah Kanjeng Nabi melaknat an-niyahah, orang yang naihah, orang yang melakukan niyahah. Wal mustami'ata, dan orang yang memperdengarkan niyahah. Artinya perilaku-perilaku itu perilaku-perilaku yang oleh Nabi diingatkan itu bukan perilaku yang baik. Sering yang saya sampaikan itu, sedih boleh, nangis juga nggak apa-apa, itu manusiawi. Tetapi yang nggak boleh adalah berlebihan. Wa'lam ananiyahah, utawi niyahah iku raf'us sauti, yaitu mengeraskan suara binatmi karena penyesalan atau karena kesedihan. Wanatbu utai natbe tak didun nadibati, oleh menghitung nadibah bisautiha mahasinal mayiti, yang kebaikane mayit. Jadi kalau ada orang meninggal kemudian kita teriak-teriak di sampingnya, mungkin di tradisi ada ya, di tradisi masyarakat lain yang kemudian kalau ada saudaranya mati kemudian bayar orang untuk menangisi jenazahnya sebagai rasa duka. Kayaknya apa itu? Yang film atau yang sinetron? Kayaknya ada atau yang cerita-cerita novel ya. Nah, bapaknya meninggal, saudaranya meninggal, kemudian kita nggak bisa menunjukkan rasa sedih, kemudian bayari orang untuk menangis di dekat jenazahnya, bayari orang untuk nangisi jenazahnya untuk menunjukkan bahwa kita itu sedih. Itu yang nggak boleh. Kalau ngendika sahabuna, para sahabat, artinya para tabiin ketika itu, angkatan Syekh Maliki, Syekh Nawawi, yahrumu lan haram apa usauti, mengeraskan suara, bi ifratin dalam ifrat fil bukai, mengeraskan suara di dalam menangis untuk mayat tadi. Wa amal bukau, anapun utawi nangis alal maiti ngatasin mayit min ghairi nadbin walan yahatin. Jadi kalau kita itu nangis biasa karena sedih, kata Imam Nawawi, falaisa biharamin, nggak haram sebetulnya. Ketika ada keluarga, siapa tahu yang nggak sedih ketika ada keluarganya wafat, ada keluarganya meninggal, orang kita juga sedih, itu biasa. Karena itu di sini dikatakan kalau kita menangis sedih karena keluarga ada yang meninggal, tapi tidak perlu teriak-teriak, maka itu boleh aja. Karena di dalam banyak riwayat Nabi juga ketika ditinggal wafat putrane, ditinggal wafat putune, Nabi kan udah punya cucu selain Hasan dan Husain, beliau juga menangis karena beliau juga sedih juga dari keluarganya yang ada yang wafat, tapi tidak kemudian teriak-teriak menangis. Sehingga di sini dikatakan kalau kita menangis dengan mengeraskan suara untuk menunjukkan sesuatu yang berlebihan, itu yang nggak boleh, itu yang haram. Tapi kalau kita
itu menangis tanpa niyahah, tanpa teriak, falaisa biharomin, maka tidak apa-apa. Fakot, kita lanjutkan. Waqat rawaina fi sahihai Bukhari dan Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suatu ketika Kanjeng Nabi itu jenguk Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Abu Ubadah wa ma'ahu lan bersama Sa'ad bersama Kanjeng Nabi. Jadi Nabi jenguknya tidak sendiri beliau. Beliau ngejak sahabat yang lain, yaitu salah satu yang diajak Abdurrahman bin Auf, satu wa Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Ini masih ingat ya, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah satu dari tim formatur pemilihan khalifah zaman Utsman. Jadi ketika Umar bin Khattab dalam upaya pembunuhan, kemudian beliau sakit karena ketingkam dalam upaya pembunuhan, beliau sebelum wafat menunjuk tim formatur 6 orang agar 6 orang ini berdiskusi sendiri untuk memilih khalifah yang disepakati, yang kemudian melahirkan Utsman bin Affan. Nah, dari tim formatur itu salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdullah bin Mas'ud. Ada 3. Ketika Nabi, ini riwayat ini di Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu putranya Umar bin Khattab. Nah, suatu ketika Sa'ad bin Ubadah itu sakit, wafat, Kanjeng Nabi takziah ditemani 3 orang, yaitu Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud. Fabaka, kemudian menangis sapa Rasulullah SAW. Nabi kemudian nangis karena Sa'ad bin Ubadah ini kan salah satu sahabat yang dekat dengan Nabi. Ketika beliau wafat, Nabi takziah, kemudian Nabi pun menangis. Falama ro'a, nalikane melihat sapa al-qaum, pengunjung yang lain, yang takziah yang lain melihat bukaan Nabi, yang nangisin Nabi, bakau ikut menangis juga kayak kita ya. Kita itu satu nangis, malu nangis. Jadi terharu kita itu bukan karena itu, tapi ikut-ikutan yang terharu yang nangis duluan. Kemarin Anak Abah Zawawi ngasih tausiah nangis kabeh. Kita terharu, jadi terharu dengan satunya. Jadi Kanjeng Nabi nangis, sahabat yang lain ikut nangis. Apa kau? Kemudian dawuh sapa Nabi, ala tasmauna, kenapa engkau nangisnya kenceng banget? Sampai kemudian dengar, apa yang kamu tasmaun, yang kamu perdengarkan. Innallaha ala tasmaun, jangan kamu perdengarkan nangisnya. Boleh nangis tapi jangan ala tasmaun, jangan sampai kemudian teriak-teriak nangisnya kencang. Innallaha, karena kesedunia Allah Ta'ala iku layu adibu, tidak menyiksa bidam ilah ini sebab karena air mata, walabi husnil qalbilan, juga tidak karena hati yang sedih. Jadi berarti nangis yang mengeluarkan air mata, hati yang sedih itu tidak akan membuat Allah murka, enggak, silakan aja lah. Walakin yu'adzibu, tapi ini bakal disiksa sapa man bihadza, kelawan ini, au yarhamu au yarhamu wa asaro ila lisanihi, lan isyarat Kanjeng Nabi maring lisannya. Jadi Nabi mengatakan seseorang itu bisa mendapat siksa karena ini loh, ucapannya, karena nangisnya yang kencang, yang teriak-teriak tadi. Rawaina fi sahihima, itu satu, berarti nangis sedih itu boleh. Hati yang galau juga enggak apa-apa, itu manusiawi, karena kita sedih itu boleh. Yang enggak boleh itu kemudian kalau mengekspresikan kesedihan dengan cara yang berlebihan. Rawaina fi sahihima, itu satu, ada hadis yang bolehnya sedih. Yang kedua, hadis Bukhari Muslim juga, an Usamah ibnu Zaid, yang tadi diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ini oleh Usamah bin Zaid.
Karena Rasulullah SAW iku rufi'ah ditampakkan ditunjukkan ilahi maring Nabi sapa ibnu li bintihi, si ibnun anak laki-laki li bintihi, dari salah satu anak perempuan Nabi. Bahwa halutawi ibnun iku fil maiti dalam mati. Kira-kira siapa ini? Berarti cucunya Nabi kan, cucu laki-laki Nabi dari salah satu putri Nabi. Berarti mungkin bukan Sayyidah Fatimah. Sangat mungkin yang disebutkan di sini adalah Nabi itu berapa putranya? 7 ya. Salah satunya yang masih hidup sampai Nabi wafat adalah Sayyidah Fatimah. Tapi Nabi punya putra yang barep perempuan. Namanya masih ingat Zainab. Zainab itu putra tertua Nabi yang beliau lahir sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Beliau ini nikah dengan seorang tokoh Quraisy namanya Abul As. Beliau ini punya pernah masih ingat ceritanya Abu As ini ketika Nabi masuk diangkat jadi Nabi. Abu As ini menantunya nggak ikut Islam karena awalnya nggak masalah, tapi kemudian setelah Nabi hijrah karena menantunya nggak ikut Islam, luar biasa. Anda nggak bisa bayangkan Nabi punya menantu yang nggak mau masuk Islam juga. Itu kan top banget toh. Artinya kan itu kita ya apa ya mikirnya. Tapi kalau kita belajar sejarah-sejarah ini, itu kan juga biasa Nabi Ibrahim, ayahnya juga enggak. Kemudian Nabi Nuh, istrinya juga enggak. Kok istrinya? Siapa? Anaknya enggak. Nabi Lot, istrinya enggak. Ada kan dari nabi-nabi itu yang keluarga dekatnya enggak ikut. Nabi Muhammad ternyata juga sama. Yang itu kadang kita paham. Kemudian bahkan kan dalam perang Badar ya, siapa namanya Abu As ini ketawan, menjadi tawanan perang karena dia gabung pasukan Quraisy untuk menyerang Madinah. Kemudian ketawan, setelah ditawan, kemudian putrinya Nabi kan ikut hijrah, sehingga kemudian mereka cerai. Abu As rupanya melu pasukan kafir ketika itu masih kafir, kemudian nyerang Madinah, ternyata ketangkep. Begitu ketangkep, tahu bahwa Zainab ini tahu bahwa suaminya ketangkep, mantan suaminya itu, kemudian Zainab memberikan salah satu kalungnya, yang kalung itu adalah pemberian dari ibunya yaitu Sayyidah Khadijah untuk tebusan untuk suaminya. Dan Nabi tahu, begitu Nabi tahu bahwa putrinya menebus menantunya, betapa nggak mudahnya perasaan Nabi. Tapi akhirnya Abu As masuk Islam. Pada akhirnya kemudian mereka kumpul kembali. Mereka ini Zainab dan Abu As itu punya putra, namanya Ali dan siapa satunya lagi, Umayyah. Kayaknya ini yang meninggal karena ketika akhir hidupnya Zainab kan nggak punya keturunan, sehingga satu-satunya keturunan dari Kanjeng Nabi hanyalah dari jalur Fatimah, bukan jalur yang lain. Bersama istri yang lain, Nabi itu kan dari lebih dari 9 istrinya, yang punya putra kan 2, yaitu Khadijah dan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu yang kemudian melahirkan seorang putra yang diberi nama Ibrahim, yang ketika wafat dibarengi dengan gerhana matahari. Ini yang makamnya kayak di Madinah. Kalau Anda ke makam Baqi ya, di Baqi itu ada sebuah makam, semua makam itu hanya nisan kepala, tapi di Baqi itu ada satu makam yang itu dikelilingi dengan batu besar, jadi kelilingnya batu. Menurut beberapa informasi itulah makam salah satu putra Nabi yaitu Ibrahim. Wallahu a'lam, kita juga nggak tahu. Itu hanya beberapa informasi yang dulu sempat kita dengar, yang kita tahu dari beberapa orang. Suatu ketika
mungkin di riwayat ini tidak disebutkan itu putrane sapa sing wafat. Salah satu putra, lah disebut putra berarti sangat mungkin ini putranya dari cucunya Nabi dari putri beliau yaitu Zainab. Suatu ketika ini mati, wafat sejak kecil. Jadi begitu wafat kemudian cucunya ini ditunjukkan kepada Nabi, bahwa cucunya sebelum dimakamkan ditunjukkan kepada Nabi. Fafadot, apa yang terjadi? Fafadot kemudian melelehkan air mata. Apa aina Rasulillah. Jadi kedua mata Rasulullah kemudian menangis, melelehkan air mata. Fakola kemudian nanya lagu maring Nabi sapa Sa'dun. Sahabat tadi, ada seorang sahabat yang datang kemudian nanya, "Mahada ya Rasul?" Karena Nabi, Anda menangis karena tadi cucunya wafat. Apa jawab Nabi? Hadhihi rahmatun. Ini karena ini ada rahmat, kasih sayang. Bukti kita menangis adalah karena kita sayang pada keluarga kita. Ja'alallahu fi qulubi ibadihi, yaitu adalah rasa cinta, rasa sayang kita kepada anak, kepada keluarga, kepada cucu kita. Karena ketika mereka meninggal, maka kemudian kita menjadi menangis. Dan itu berarti boleh. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Dan Allah menyayangi orang-orang yang menyayangi. Artinya karena kita menyayangi keluarga kita, cucu kita, maka kemudian Allah juga menyayangi kita. Tapi artinya nangis itu kembali ke sini berarti boleh. Karena nangis sebagai akibat, sebagai konsekuensi logis dari kasih sayang kita kepada keluarga kita. Yang nggak boleh sekali lagi adalah yang tadi. Kultu aruhakama'u, lafad ruhakama bin nasbi warofi, bisa dibaca ruhama'a, bisa dibaca ruhakama'u. Oke, itu nggak masalah, itu terkait dengan terkibnya aja. Tapi intinya adalah Nabi juga melelehkan air mata dan menangis ketika salah satu cucu beliau itu wafat. Rawaina fi sahih Bukhari an Anasin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahawala. Nah, itu tadi berarti benar. Itu sangat mungkin adalah cucu Nabi dari putri pertama beliau yaitu Zainab. Nah, itu beliau menangis ketika cucunya wafat. Nah, di sini ketika ada lagi malah putranya. Sahih Bukhari an Anasin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dahola masuk ala ibnihi ngatasi putrane Nabi Ibrahim, yaitu Ibrahim. Nama putrane Nabi itu Ibrahim. Ibrahim itu juga nama salah satu tokoh Nabi. Kan kalau kita belajar di dalam agama kita, Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu banyak. Tapi ada dua nabi yang kita disuruh mengikuti karena mereka adalah tokoh besar, yaitu Ibrahim dan Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga kemudian dua tokoh ini kan tokoh besar yang kemudian masuk di dalam syariatnya yang sering kita ikuti. Ibrahim itu nama nabi yang mendirikan, membangun Ka'bah, tapi juga nama salah satu putra Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, Ibrahim sendiri itu dari bahasa Ibrani, Ibrahim, sehingga dia bukan bahasa Arab. Fatimah juga bukan bahasa Arab, sehingga kemudian kemarin yang sering kita sehingga pengambilan nama itu tidak harus bahasa Arab, tetapi yang maknanya baik. Sehingga kalau ada orang, kalau namanya ke Arab, gak bisa masuk surga, itu menjadi aneh karena nama keluarga Nabi ada juga yang tidak bahasa Arab, tapi maknanya yang penting namanya baik. Ala bin Ibrahim bahwa halautawi Ibrahim ku yajudu binafsihi, ketika Ibrahim wafat, yang kemudian yang tadi sudah saya singgung, ketika wafat dibarengi dengan gerhana. Kemudian orang-orang mengatakan, oh gerhana itu karena matinya Ibrahim, putra Nabi. Nabi kemudian dengan sangat elegan, dengan sangat sadar, kemudian meluruskan pendapat tadi bahwa gerhana itu fenomena alam biasa, tidak ada kaitannya dengan kematian atau kelahiran seseorang. Nah, ini sesungguhnya hadis ini juga mengingatkan kita
yang sering mengkaitkan persoalan apa dengan orang yang kita tidak suka. Karena kita tidak suka dengan pemimpin tertentu, maka ketika kemudian ada kejadian, oh ini akibat dia yang jadi pemimpin. Itu yang kita sering gitu toh. Kalau nggak sering, nggak jarang lah. Paling nggak di sosial media ada orang yang kemudian suka mengkaitkan. Ini anak gempa, oh karena camatnya dia, atau karena kepala daerahnya dia, atau kita sering begitu. Nah, Nabi sejak awal mengingatkan gerhana, kemudian kejadian apa, itu fenomena biasa yang sesungguhnya itu tidak terkait. Jadi kita sejak awal sudah dikoreksi oleh Nabi, dan mestinya kita begitu. Ibrahim wafat. Apa yang terjadi? Faja'alat, mongko terjadi apa aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku tatrifani. Jadi ketika putra Nabi yang dari Maria Al-Qibtiyah itu wafat, Nabi pun juga melelehkan air mata. Beliau sedih. Faqala lahu, kemudian nanya lahu pada Nabi sapa Abdurrahman bin Auf, anta ya Rasulullah, kanjeng Nabi jenengan juga menangis? Kalau maksudnya mungkin menurut Abdurrahman, kalau kita orang biasa menangis itu biasa. Masa sekali Nabi kemudian menangis juga ketika ditinggal mati putrane. Rupanya ada sahabat-sahabat yang begitu. Loh, anta ya Rasulullah, kanjeng Nabi jenengan juga nangis tah? Jenengan kok juga menangis sekolah? Kemudian jawab sahabat Abdurrahman, ya Ibnu Auf, inna rahmatun. Ini adalah bukti kasih sayang, rahmat, kasih sayang, karena Nabi bagaimanapun menyayangi sahabatnya, menyayangi cucunya, menyayangi putrane. Ini rahmat, yang kasih sayang ini adalah anugerah Allah dalam diri kita, yang kemudian karena kasih sayang itulah kita menangis sedih ketika ditinggal mati putrane. Summa atba'aha, kemudian ngikuti ing kalimat innaha rahmatun bi ukhra. Kemudian Nabi masih melanjutkan, innal aina, sak temene mata iku tatma'u, bisa menangis, wal qalbu, utai hati iku yahzanu, bisa sedih, tetapi wala nakulu, lan tidak mengucap sapa kita illa mayardo, kecuali sesuatu barang yurdi, yang membuat ridho Rabbana. Kata Nabi, hati kita boleh sedih, mata kita boleh menangis, tapi marilah kita belajar tetap secara eksplisit kita tetap melakukan sesuatu yang tidak salah, tetapi perilaku kita tetap sesuai dengan ajaran apa yang digariskan oleh Allah SWT, sesuatu yang diridhoi Allah, yaitu tidak berlebihan. Jadi artinya sedih boleh, menangis silahkan, itu manusiawi. Yang penting kita tetap berada di dalam syariat, yaitu boleh tidak melakukan sesuatu yang kemudian menjadi haram, yaitu tadi niyahah, berlebihan, menangis, sampai kemudian nyobei baju, nariki rambut, dan seterusnya. Wa inna, lan sedune kita, kata Nabi, bifirokika, dengan keterpisahanmu ya Ibrahim, lamah zunun, sungguh kita itu sedih. Kata Ibrahim, katakan Nabi, sungguh dengan meninggalnya Ibrahim itu Nabi merasa sedih. Itu ya, sehingga beliau juga melelehkan air mata, sehingga secara eksplisit bahkan mengatakan air mata bisa keluar, hati bisa sedih, tapi yang penting kita tetap bisa menjaga diri dan menguasai diri. Wal ahadisu, utai hadis, binah wima, kelan seperti tadi tentang Nabi menangis dan seterusnya, madakatuhu iku kasiratun, banyak hadis tentang sedih, menangis, hati yang pilu, itu banyak hadisnya, yang semua itu mentoleransi kita untuk meluapkan kesedihan dan menangis. Yang penting adalah tidak berlebihan. Wa amal hadis as-sahih anal, sekarang kemudian begini, adapun hadis, masih ingat ya, ada hadis lain yang sangat populer, karena ini juga tercatat di dalam Bukhari, yang hadis ini kemudian diberikan penjelasan oleh Imam Ghazali di dalam As-Sunnah Nabawiyahnya.
bukan Imam Ghazali, oleh Al-Ghazali, seorang tokoh Ikhwanul Muslimin Mesir. Adapun hadis yang mengatakan innal mayita, saat teman kan sebagian begini, sebagian ulama, sebagian kiai, mungkin sebagian kita ada yang mengatakan kalau ditinggal mati keluarganya nggak boleh nangis, karena kalau kita nangis jenazah akan disiksa karena tangisan kita. Nah, hadis ini benar tercatat di dalam Bukhari, tetapi oleh Imam Nawawi di dalam ini kemudian nanti diverifikasi, dijelaskan. Beliau mengatakan gini, adapun hadis yang berbunyi anal mayita yu'adzabu bil bukai ahli alaihi. Nah, adapun ada hadis lain, ada hadis bahwa mayit itu bisa disiksa karena tangisan keluarganya, iku falaisat, tidak ada ala dhahiriha ing atase pemaknaan tekstual hadis wa itlaqiha lan makna mutlak. Nah, jadi benar ada hadis tentang yang menyatakan bahwa seorang mayit itu bisa ditambah siksanya atau bisa disiksa karena tangisan keluarga, sehingga sebagian orang mengatakan kita nggak boleh menangis sedih karena keluarga yang meninggal. Itu ada hadisnya, tetapi kata Imam Nawawi, hadis itu tidak bisa dimaknai secara tekstual dan tidak bisa dimaknai secara mutlak begitu saja. Bal hiya mu'awalun. Sebaliknya, hadis itu perlu ditakwil, perlu dimaknai secara takwil. Nah, begini-begini loh yang penting ketika kita membaca hadis. Jadi karena itu ketika membaca hadis, kita perlu tahu ini apa toh maknanya, dan kita akan bertanya kepada orang yang ahlinya. Kadang kita itu mau hadis satu kemudian di-share tanpa tahu hadisnya apa. Udah nge-share keliru lagi. Ada yang kemarin viral yang Ustaz cerita, ada orang dengan sangat bangga nge-share hadis yang mengatakan bahwa bapak Kanjeng Nabi itu masuk neraka. Sangat, bagaimana kita kemudian nge-share hadis gitu dengan bangga, tapi sayangnya ketika nge-share mereka nggak melihat hadisnya kayaknya, karena begitu hadis itu sempat viral, Ustaz itu penasaran banget. Ini hadis ini di dalam Muslim, cari, dia nunjukkan hadis ini nomor sekian. Saya langsung buka hadis Muslim, ternyata di nomor itu tidak itu hadisnya. Berarti yang nge-share itu nggak pernah membaca hadis aslinya. Itu pokoknya enak hadis, nggak tahu dari mana, mungkin informasi di pengajian, kemudian salah mungkin nangkapnya hadis nomor berapa, pokoknya di-share, kemudian di skrip. Ternyata dicek nggak ada. Hadis itu nggak bicara itu. Hadis itu ternyata ada di nomor lain yang jauh. Itu kan artinya ada dua kesalahan. Yang pertama, dia nge-share sesuatu yang dia sendiri nggak konfirmasi ke sumber asli. Itu kan sangat sembrono banget secara akademik. Yang kedua adalah dia nge-share hadis yang cukup kontroversial tanpa kemudian belajar kepada orang yang ahli dalam hadis itu, dalam sarah-sarah. Anda mestinya kan bisa baca, mestinya kalau orang itu benar-benar niatnya baik, maka kan harus dicek dulu hadisnya itu benar nomor berapa, satu. Nah, kalau udah ketemu benar, sarahnya kayak apa penjelasannya dari orang-orang yang kenal hadis, orang-orang yang pintar dalam bidang hadis, sehingga kita kemudian kita berharap penjelasan kita itu paling enggak sama dengan penjelasan yang diberikan oleh orang yang ngerti. Masa kita merasa lebih ngerti dari misalnya Imam Nawawi yang ngasih sarahnya Sahih Muslim. Itu menjadi aneh banget. Aneh lagi ketika kita merasa bangga bisa nge-share hadis yang kemudian menjelekkan keluarga Nabi dan seterusnya. Di sini kemudian dikatakan Imam Nawawi, memang ada hadis yang mengatakan bahwa seorang mayit akan bisa disiksa karena tangisan keluarga. Tapi kemudian beliau mengatakan hadis ini tidak bisa dimaknai secara tekstual dan mutlak, tapi harus ditakwilkan. Wahtalafa, kemudian beliau menjelaskan, wahtalafa lan berbeda pendapat sopal ulama. Harus ditakwilkan, oke.
tidak bisa dimaknai secara tekstual, tapi harus ditakwilkan. Tapi para ulama juga berbeda pendapat. Takwilannya kayak apa? Fi ta'wiliha ala aqwalin. Para ulama berbeda pendapat takwilan hadis itu. Ada beberapa pendapat. Adharuha utawi yang masyhur, adhar yang lebih populer, yang lebih terkenal, adhar wallahu a'lam. Walaupun Imam Nawawi yang segitu alimnya tahu mana hadis ini yang takwilan ulama yang paling adhar, beliau masih mengatakan wallahu a'lam. Itu betapa kita diajari santunnya orang ketika mengkaji informasi khususnya Al-Quran dan hadis. Tidak kemudian kayak sebagian kita yang kemudian mudahnya nge-share sesuatu yang justru isinya menjelekkan orang lain. Wallahu a'lam. Annahaiku mahmulatun ambigu ala ayakuna yang atas yang tono lau ketiban apa sababun sebab fil bukai. Beberapa ulama berbeda pendapat dan itu ambigu alasan-alasannya karena memang nggak mudah untuk memahami konteks hadis tadi. Karena di satu sisi Nabi membolehkan nangis dan rawinya jelas Bukhari Muslim valid. Nabi menangis bukan hanya membolehkan, Nabi sendiri di dalam banyak kasus meninggal putranya Ibrahim, meninggal cucunya, meninggal beberapa sahabat, beliau juga menangis. Tapi kenapa kemudian di hadis lain beliau melarang menangis? Itu akhirnya menjadi banyak perdebatan dan banyak argumen yang disampaikan. Ima ayakuna ima ayakuna ento ana apa ausahum bihi awiru dzalika faqad jama'tu. Tetapi telah aku kumpulkan kula dzalika au mu'dhamahu atau pendapat-pendapat besarnya fi kitabil janaiz. Tapi rupanya Imam Nawawi tidak menjelaskan di sini. Beliau sudah menjelaskan, kata Mbah Nawawi, penjelasan secara rinci hadis tentang bahwa seorang mayit itu bisa disiksa karena tangisan keluarganya itu oleh Imam Nawawi sudah dijelaskan secara rinci di dalam pasal tentang jenazah di dalam Syarah Muhadzab. Kalau di sini dikatakan Syarah Muhadzab jilid 5 nomor 273. Silakan bisa dilihat. Kalau di dalam Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Muhammad Ghazali yang tokoh Ikhwan Muslimin, beliau menolak hadis ini. Walaupun itu disampaikan oleh Imam Bukhari hadisnya, karena dia melihat hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis lain yang tadi, yang Nabi bahkan menangis, yang itu lebih solid, lebih valid. Jadi karena banyak hadis yang lebih kuat itu menerangkan bahwa Nabi itu juga menangis dan membolehkan menangis, maka hadis ini dianggap tidak selaras dengan hadis yang lebih kuat, sehingga beliau kemudian menolak hadis ini. Anda bisa baca di dalam As-Sunnah Nabawiyahnya. Qala Sabuna, kita lanjutkan sampai akhir bab ya. Qala ngendika sapa Sabuna wa yajuzu, boleh apal bukau nangis qoblal mauti, sebelum mati, babak dahu. Kalau para tabi'in, para imam muhadis seangkatannya Imam Nawawi, mereka mengatakan boleh kita itu menangis ketika ada seseorang itu mau meninggal. Jadi karena beliau sakit parah kemudian mau meninggal, kemudian kita terharu menangis boleh, atau setelah meninggal kemudian nangis juga boleh. Jadi ya juzu al bukau qabla wa ba'da, qoblal maut wa ba'dahu, sebelum dan sesudah. Walakin qoblahu, tetapi ini utai nangis sebelum mati iku aula. Ya apa ya? Mati, sebelum mati menangis duluan. Kita biasanya menangis itu kan karena setelah ditinggal mati, bukan sebelum mati. Tapi ya nggak tahu konteksnya, tapi redaksinya begitu. Walakin qoblahu aula, tetapi menangis sebelum ditinggal mati itu lebih utama.
Nah, kita mungkin malah nggak bisa nangis karena kita merasa agak kehilangan. Kita baru bisa menangis setelah kehilangan. Kalau kita begitu ya. Tapi prinsipnya boleh al-buka, menangis qoblal maut au ba'dahu. Lil hadis ya sahih, karena ada hadis kenapa nggak boleh atau kenapa yang disarankan tuh sebelumnya faida wajabat nalikane wajib fala tabkiyanna sapa bagiyatun, maka jangan menangis sapa bagiyatun, orang yang menangis. Itu artinya hendaknya kalau menangis itu sebelumnya, maksudnya begitu loh. Lakot naso lan teman-teman ngenas sapa Asy-Syafi'i rahimallahu taala washabu ala annau yukrohu, dimakruhkan. Karena tadi ada hadis hendaknya tidak menangis setelahnya. Karena itu kemudian Imam Syafi'i menghukumi makruh menangis ba'dal mauti, setelah kematian. Kita justru tidak menangis kalau sebelum mati kan kita nggak merasa kehilangan, sehingga yuk kita nggak merasa, karena nggak merasa kehilangan yuk kita nggak nangis. Kita merasa baru bisa menangis setelah kehilangan. Kita beda. Tapi menurut Imam Syafi'i dari hadis-hadis tadi hendaknya tidak nangis setelah kematian. Yukrohu tadi adalah karohatan tanzih, yaitu makruh yang biasa, tidak sampai makruh yang tahrim. Karena itu wala yahrumu, tidak haram. Wa ta'walu dasarnya adalah takwil hadis wala tabkina bakiyatun ala karohi. Jadi hadis yang Nabi mengatakan hendaknya tidak menangis, seorang yang menangis setelah ditinggal mati keluarganya, itu hanya menunjukkan makruh saja. Nah, kalau ini dikaitkan, hadis ini kemudian dikaitkan dengan hadis tadi sebelumnya, innal maita yu'adabu bibuka ahlihi, maka berarti itu hanya ingin menunjukkan agar kita tidak sedih berlebihan, bukan berarti tidak boleh menangis. Saya kira begitu ya pada sesi pagi ini. Semoga bermanfaat, semoga memberikan nambah kita. Jadi artinya kesimpulannya adalah tidak ada larangan kita bersedih, tidak ada larangan kita menangis. Nabi pun terjadi pada sedih dan menangis juga terjadi pada Nabi. Yang nggak boleh adalah perilaku menangis yang berlebihan. Oke, semoga kita tutup dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lam tanha rabbi fa'alimna ladhi fa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana qarabati lana bidinina Rabbana fa'na bima lam tanha rabbina ladhi fa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana qarabati